Ya, pemirsa, Bupati Pemalang, Anom Widiantoro dan 20 orang lainnya terjaring operasi tangkap tangan KPK. Selain mengamankan puluhan orang, KPK juga mengamankan barang bukti uang tunai 2 miliar rupiah. Bu Novi, kemana Bu? KPK melakukan operasi tangkap tangan terhadap Bupati Pemalang, Anom Widiantoro dan 20 orang lainnya. Dalam operasi ini, KPK juga mengamankan barang bukti uang tunai 2 miliar rupiah. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan uang tunai yang disita merupakan barang bukti yang didapat dari 3 lokasi penangkapan di Jakarta, Kabupaten Pemalang, dan Kabupaten Purworejo. Budi menjelaskan operasi senyap ini diduga berkaitan dengan penerimaan-penerimaan dari proyek yang diterima Bupati Anom. Penerimaan ini diduga berkaitan dengan proyek di lingkungan pemerintah Kabupaten Pemalang hingga dalam jual beli jabatan. Di mana dalam rangkaian peristiwa tertangkap tangan tersebut, tim mengamankan sejumlah 21 orang, 5 orang diamankan di Jakarta, 15 orang diamankan di Pemalang, dan 1 orang diamankan di Purworejo. Adapun dari 21 orang tersebut, nantinya 12 orang akan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut di gedung KPK Merah Putih. Dari 12 orang tersebut, 5 diantaranya yang diamankan di Jakarta saat ini sudah dilakukan pemeriksaan di gedung Merah Putih. Sebanyak 7 orang yang terjaring dalam OTT Bupati Pemalang Anom Widiantoro tiba di gedung Merah Putih KPK Jakarta Rabu malam. Salah satu pihak yang ikut diamankan adalah istri Anom, Nur Faizah Manovi. Di hotel katanya sama anak angkatnya Bu ya, bener gak Bu? Ya, ini bener katanya gratifikasi sama suap. Faizah memilih bungkam saat ditanya mengenai perkara yang membuatnya ikut terjaring OTT. Iya, tapi ngomong dulu dong. Selain Nur Faizah, turut dibawa Camat Pemalang Prasetyo Widyatmoko, orang kepercayaan Bupati Haris Jayantaka, Kepala Dinas PUPR Joko Tri Asmoro, Ajudan Ketua TPPKK Vera, serta Bagian Umum Setda Eko Daryanto. Tim Liputan Anyus melaporkan. Kan Bapak kan diduga. Pemirsa, sebelumnya KPK menggeledah dan menyegel 2 rumah serta kantor dinas PUPR Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. KPK menggeledah dan menyegel 2 rumah di perumahan Mutiara Residence Pemalang serta kantor dinas PUPR Pemalang. Salah satu rumah yang disegel disebut milik seorang kontraktor berinisial O yang diduga kerabat Bupati Pemalang. Pasca OTT KPK, Pemkab Pemalang memastikan aktivitas pemerintahan dan pelayanan publik tetap berjalan normal. Pemkab Pemalang masih menunggu informasi resmi dari KPK. Pagi ini kita masih menunggu informasi yang lebih pasti begitu tentang peristiwa yang terjadi. Tapi yang paling penting kita pastikan dan kita sudah minta kepada semua jajaran untuk kegiatan rutin pelayanan kepada masyarakat untuk dipastikan tetap terus berlangsung dengan baik. Selain menjaring 21 orang, KPK juga menyita uang tunai 2 miliar rupiah dari 3 lokasi penangkapan di Jakarta, Kabupaten Pemalang, dan Kabupaten Purworejo. Dari Pemalang, Jawa Tengah, Suryono Soekarno, Anyus melaporkan. Badan Eksekutif Mahasiswa Persatuan Indonesia menggelar aksi demonstrasi di depan gedung KPK dan Kejagung pada Rabu malam. Aksi dilakukan untuk mendesak KPK menuntaskan penanganan kasus dugaan tindak pidana pencucian uang yang menjerat mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febri Adriansyah. Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa Persatuan Indonesia mendatangi gedung KPK pada Rabu malam. Mereka menuntut agar KPK menuntaskan proses hukum terhadap mantan Jampitsus Febri Adriansyah. Para demonstran juga menduga adanya perlakuan istimewa dalam penegakan hukum dan mendesak agar Febri Adriansyah segera menggedakan rompi tahanan. Selain itu, Badan Eksekutif Mahasiswa Persatuan Indonesia juga menggelar aksi di depan gedung Kejaksaan Agung. Mereka mendorong pengusutan kasus kematian penjaga rumah Febri secara terbuka.
Mahasiswa juga mendesak pemerintah dan DPR RI segera mengesahkan Undang-Undang Perampasan Aset. Kami membawa tuntutan yang pertama itu mendesak pemerintah DPR RI segera mengesahkan Undang-Undang Perampasan Aset. Dan yang kedua, usut tuntas kasus Febri Ardiansyah. Jangan ada intervensi dalam menangani kasus tersebut. Para mahasiswa menuntut agar penanganan kasus dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang yang menjerat mantan Jampitsus Febri Ardiansyah dilakukan secara transparan dan tanpa intervensi. Dari Jakarta, Berliana Mileni, Kea Dela Rosa, Nadia Panjaitan, Muhammad Khairuddin, iNews melaporkan. Pemirsa, sejumlah massa menggelar aksi di depan markas besar Kepolisian Republik Indonesia. Mereka menyerukan dukungan agar Polri tegas menindak anggota yang melanggar aturan. Dalam aksinya, massa AMPP secara khusus menyoroti penanganan kasus Kompol DK. Kompol DK sebelumnya dijatuhi pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH oleh Polda Sumatera Utara setelah sidang kode etik dengan salah satu pertimbangan terkait dugaan tindakan asusila. Massa meminta Polri mempertahankan keputusan PTDH tersebut, serta menolak upaya banding yang mendorong proses hukum dilanjutkan sesuai ketentuan yang berlaku. Aksi berlangsung damai dan massa membubarkan diri dengan tertib. Atas dasar itulah pecinta Polri kembali mendatangi Mabes Polri ini sebagai bentuk dukungan kami dan kecintaan kami terhadap Mabes Polri. Yang kedua, kami mengecam segala perbuatan yang telah dilakukan oleh oknum Kompol DK yang dinilai telah mencoreng dan meruntuhkan wibawa institusi Polri itu sendiri. Puluhan pemain judi sabung ayam kocar-kacir saat polisi menggerebek di kota Kendari, Sulawesi Tenggara. Dalam penggerebekan ini, polisi tangkap 17 orang beserta uang taruhan dan 20 unit sepeda motor. Suasana arena sabung ayam di Lorong Sakura, Kelurahan Mandonga, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara mendadak panik. Tim Booster Satreskrim Polresta Kendari menggerebek lokasi yang diduga menjadi tempat perjudian sabung ayam. Puluhan orang yang berada di lokasi berusaha melarikan diri ke berbagai arah, namun petugas berhasil tangkap 17 orang yang diduga terlibat dalam aktivitas perjudian tersebut. Dalam penggerebekan, polisi menyita 6 ekor ayam Bangkok, 1 arena sabung ayam, 3 kurungan ayam, 4 tas ayam, perlengkapan perawatan ayam, obat-obatan, uang tunai lebih dari 5 juta rupiah yang diduga merupakan uang taruhan, serta 20 unit sepeda motor yang berada di lokasi. Penyidik masih mendalami peran masing-masing terduga pelaku untuk menentukan status hukum mereka. Dari Kendari, Sulawesi Tenggara, Muhtarudin, iNews melaporkan. Pemirsa, penyidik tindak pidana khusus Kejaksaan Tinggi Jawa Timur menahan Kepala Bidang Geologi dan Air Tanah Dinas SDM Provinsi Jawa Timur karena diduga melakukan korupsi pungutan liar proses perizinan. Ya, penyidik penyita barang bukti uang tunai dan perhiasan emas senilai 1,9 miliar rupiah. ED, Kepala Bidang Geologi dan Air Tanah Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Timur langsung dijebloskan ke tahanan Kejaksaan Jawa Timur pada Selasa malam. Usai ditetapkan sebagai tersangka dugaan korupsi pungutan liar proses perizinan. ED merupakan tersangka keempat, selain mantan Kepala ESDM dan 2 pejabat lainnya yang telah ditetapkan sebagai tersangka beberapa waktu lalu. Aspidsus Kejati Jatim mengungkapkan bahwa peran ED menyalahgunakan wewenang dengan meminta sejumlah uang kepada pemohon izin di luar ketentuan terkait pemanfaatan air dan tanah dengan nilai total mencapai miliaran rupiah. Tersangka ED memerintahkan tersangka H selaku ketua tim kerja pengusahaan air tanah meminta sejumlah uang yang tidak sesuai dengan ketentuan atau pungutan liar pada 217 pemohon izin. Dari tangan tersangka ED, penyidik menyita barang bukti uang tunai dan perhiasan emas senilai 1,9 miliar rupiah. ED ditahan di Rutan Kelas 1 Surabaya Cabang Kejati Jatim selama 20 hari ke depan guna proses penyidikan.
Dari Surabaya, Jawa Timur, Hari Tambayong, iNews melaporkan.